Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you are fine and always healthy everywhere you are. Now we're gonna talk about procedure text atau text prosedur. Kali ini kita akan membahas tentang text prosedur. Saya yakin banyak dari kita yang sudah familiar dengan teks ini. Teks ini adalah salah satu teks yang ada di dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia. And of course, this text very related to our daily life. Before I explain about this text, guys, I would like to ask you, do you like cooking? Ya, memasak itu adalah salah satu kegiatan sehari-hari, terutama bagi perempuan. Dan kegiatan memasak bisa menjadi sebuah kegiatan yang sangat menyenangkan bagi orang yang menyukainya. Namun, ada beberapa orang yang malas untuk memasak atau bahkan mereka takut untuk memasak karena tidak bisa membuat masakan yang lezat. Nah, peran dari sebuah resep di sini menjadi sangat penting. Dan resep di sini atau buku resep adalah salah satu contoh dari teks prosedur. Another example of procedure text is books instruction. When you buy a new television or a new smartphone, there must be a books instruction. Dan buku panduan ini adalah salah satu contoh dari teks prosedur. Jadi apa sih sebenarnya teks prosedur itu? So, procedure text is a text that explains and helps us how to make, how to use something. And the social function of this text is to describe how something completely done to a sequence of steps. The purpose of procedure text is to explain, to tell the reader. Fungsinya itu untuk menyampaikan kepada pembaca. Jadi teks prosedur itu adalah sebuah teks untuk menerangkan bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara untuk menggunakan sesuatu, bagaimana cara mengoperasikan sebuah alat, dan bagaimana cara menyelesaikan sesuatu melalui beberapa tahapan-tahapan. There are three generic structure in procedure text. First is goals or aim. The second is the materials, and the third is the steps or method. Yang pertama itu adalah goals. Goals itu adalah tujuan, yaitu tujuan dari teks prosedur yang akan kita buat. Misalnya contohnya adalah how to make a noodle. Itu adalah contoh dari goals procedure text. Atau how to use a new television, how to use a new smartphone. Kemudian yang kedua adalah the materials. The materials itu adalah bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk mencapai goals kita tadi, untuk mencapai tujuan kita tadi. Contohnya, the materials to cook an omelette are egg, onions, oil, vegetables, and so on. Kemudian yang ketiga adalah steps. Steps itu adalah tahapan-tahapan apa saja yang akan kita lalui untuk mencapai goals yang akan kita tuju. Seperti, for example, wash the tomatoes and onion. And second, cut the onions become slice, and also the tomatoes, of course. And the third, stir fry all the ingredients. Ketika kalian mengetahui generic structure dari teks prosedur ini, kalian pasti langsung mengerti apa sih maksud dari teks prosedur itu sebenarnya. Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasanya teks prosedur itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan lingkungan sekitar kita. Bisa di kemasan mie instan, di kotak barang yang kalian beli, such as in toys, skincare, laptop, or smartphone, and so on. Di setiap kemasan barang, baik itu kotak atau plastik, kalian pasti akan menemukan kalimat-kalimat yang bertuliskan how to use atau instruction. Nah, bisa dipastikan paragraf tersebut atau teks tersebut adalah contoh dari teks prosedur. And the last is the language feature of procedure text. Language feature itu adalah kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur harus mengandung unsur using temporal conjunction. Temporal conjunction itu seperti first, second, third, fourth, and so on. Tapi ada yang lain juga, seperti first, then, after that, lastly, something like that. Kemudian yang kedua, kaidah kebahasaannya adalah imperative sentence. Imperative sentence itu adalah kalimat perintah. Seperti contohnya,
Put the noodles on the bowl. Kata put di sini berfungsi sebagai kalimat perintah, sebagai imperative sentence. Kemudian cut the onion. Kata cut di sini fungsinya sebagai imperative sentence. Kemudian wash the tomatoes. Kata wash di sini fungsinya sebagai imperative sentence. Kemudian yang ketiga itu menggunakan adverbs, baik itu adverb of time atau adverbs of place. Contohnya contoh dari adverb of time itu seperti 2 minutes or 2 hours. Untuk contoh kalimatnya itu sendiri seperti boil the water in 5 minutes. 5 minutes di sini itu ialah adverbs. Kemudian yang keempat, using action verb seperti cook, boil, take, make. Kaidah kebahasaan yang terakhir dari teks prosedur ini adalah using simple present tense, karena teks prosedur ini menceritakan kejadian saat ini, bukan kejadian di masa lalu. Baiklah, berikut ini adalah contoh dari teks prosedur. Well, I think that's all what I can share to you guys. I do apologize for all the mistakes that I made. That's my bad. I'm sorry. So, thank you for your attention. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. See you next time.